Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kembali kita bertemu di dalam pelajaran Ushulul Fiqh untuk kelas 12 SMKI Al-I'tisam. Pada pertemuan yang kedua ini insyaallah kita akan mengkaji tentang ta'riful ahkam. Definisi dari al-ahkam. Apa yang dimaksud dengan al-ahkam? Ya, al-ahkam atau kita kenal dengan hukum. Ya, al-ahkam adalah bentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah al-hukmu atau kita sering kenal dengan sebutan hukum. Apa sih yang disebut dengan hukum tersebut? Baik, perhatikan di situ ya, ta'rif definisi dari al-ahkam. Al-ahkam adalah jam'u hukmin. Al-ahkam adalah jamak dari hukum. Wa huwa lughatan, yang dimaksud dengan hukum secara bahasa adalah al-qadha. Al-qadha artinya adalah penetapan. Di hukmun atau al-ahkam berarti ketetapan atau penetapan ya. Jadi al-ahkam adalah jamak dari hukum atau hukmun. Secara bahasa artinya adalah al-qadha, penetapan. Secara istilah, al-ahkam atau al-hukmu adalah maqtadahu khitabus syar'i. Maqtadahu khitabus syar'i muta'alliq bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu ya tentang unsur-unsur dari definisi ini, apa yang dimaksud dengan maqtadahu khitabus syar'. Maqtadahu artinya adalah apa yang menjadi konsekuensi ya, apa yang menjadi konsekuensi ya dari khitabus syar'. Khitab asy-syar'. Apa yang dimaksud khitab asy-syar'? Insyaallah nanti. Al-muta'alliq yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan hukum-hukum mukallaf. Mukallaf ini nanti juga kita akan jelaskan secara singkatnya adalah kita semua, manusia dan jin, yaitu yang diberikan taklif, beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min talabin berupa talab. Apa yang maksud talab? Insyaallah kita jelaskan. Takhir, apa disebut takhir? Nanti kita jelaskan. Wad' juga kita akan jelaskan pada penjelasan berikut ini insyaallah taala. Tadi disebutkan tentang maqtadahu khitab asy-syar'. Fal muradu biqaulina khitab asy-syar'i. Yang dimaksud dengan perkataan kita khitab asy-syar'i, khitab syar'i itu apa? Al-kitabu was sunnah. Khitab syar'i itu adalah al-kitabu was sunnah. Al-kitab Al-Quran dan juga as-sunnah. Ya, Al-Quran dan as-sunnah. Ini disebut khitabus syar'i. Kenapa? Karena mereka Alkitab dan as-sunnah itulah yang menjadi sumber daripada hukum. Ya. Kalau tidak ada Al-Quran dan tidak ada as-sunnah, berarti tidak ada syariat. Jika tidak ada hukum begitu. Nah, ini disebut dengan khitabu asy-syar'i. Kita menjalankan sesuatu apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam as-sunnah. Berarti maqtadahu khitab asy-syar'i adalah kita menjalankan tuntutan dari Al-Quran dan sunnah.
Wal muradu biqaulina al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Perbuatan-perbuatan kita semua, manusia, jin, yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dunia ini. Ma ta'allaqa bi af'alihim, apa-apa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Apa-apa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mereka, yaitu kita semua. Sawa'un kanat qawlan aw fi'lan ijadan aw tarkan. Baik berupa perkataan atau perbuatan atau ijadan. Ijad artinya ada, ya, adanya sesuatu, ijad, adanya sesuatu, aw tarkan atau meninggalkan sesuatu. Ini perbuatan kita semua, ya. Kita berkata, kemudian kita berbuat, kemudian kita mewujudkan sesuatu. Mewujudkan sesuatu artinya kita melakukan sesuatu hal yang tadinya ada menjadi tadinya tidak ada menjadi ada. Autarkan atau meninggalkan sesuatu, kita tidak melakukannya, begitu. Baik, fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Maka di sini keluar dari definisi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin adalah al-i'tiqad. Al-i'tiqad, karena al-i'tiqad ini berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah yang sifatnya adalah keyakinan. Fal yusamma hukman, tidak disebut dengan hukum bihadzal istilah, dalam istilah ini. Jadi di sini berkaitan dengan sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang nyata, atau dalam pengertian yang lain itu adalah amal, ya, berupa amal, praktek, begitu. Berikutnya, wal muradu biqaulina al-mukallafin, kemudian yang dimaksud dengan perkataan kita dalam definisi tadi al-mukallafin adalah ma min sya'nihim at-taklif. Yaitu apa yang diantara tugas mereka itu adalah at-taklif, yaitu beban. Beban orang yang sudah mendapatkan beban berupa kewajiban. Kewajiban dari siapa? Taklif dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang terkena beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Fayashmulu as-saghira wal majnun. Maka di sini masuk as-saghir wal majnun, anak kecil dan orang gila. Maksudnya di sini nanti, ya, mereka tidak mendapatkan tidak mendapatkan beban, ya, tidak mendapatkan beban. As-saghir wal majnun tidak mendapatkan beban karena mereka itu adalah diangkat kolam, tidak ditulis perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Demikian, ya. Kita lanjutkan. Wal muradu biqaulina min talabin. Nah, di sini yang kita maksud dengan perkataan min talabin, apa yang dimaksud dengan at-talab? Ya. At-talab itu ada al-amru wan nahyu. Al-amru artinya perintah, wan nahyu artinya larangan. Ya, ada perintah, ada larangan. Karena apa? Karena Allah di dalam Al-Qur'an memerintah. Allah di dalam Al-Qur'an melarang. Misalkan memerintahkan aqimus shalah, memerintahkan salat. Wan nahyu melarang. Misalnya la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Itu larangan, ya. Nah, di sini al-amru wan nahyu ala sabilil ilzam. Ala sabilil ilzam maksudnya adalah larangan yang tegas, begitu. Ala sabilil ilzam itu larangannya tegas, ya. Keras, begitu. Ilzam artinya memaksa, misalkan larangannya, atau perintahnya itu tegas, ya, memaksa. Nah, itu al-amru. Itu ala sabilil ilzam, ya. Karena nanti ada juga al-afdaliyah atau al-afdaliyah. Misalnya perintahnya itu hanya berupa afdaliyah, tidak berupa ketegasan, afdaliyah, ya. Afdaliyah itu apa? Keutamaan, keutamaan. Lebih baik, begitu. Nah, ini disebut dengan afdaliyah. Insya Allah nanti ke depan kita akan tahu mana yang sabilil ilzam, mana yang sabil al-afdaliyah. Karena nanti akan berbeda hukumnya,
ya, karena akan berbeda hukumnya insyaallah taala. Makanya penting bagi orang yang menentukan hukum itu tahu mana talab yang bersifat ilzam, mana yang talab yang bersifat afdaliyah. Karena nanti hukumnya berbeda. Wal murad biqalina au takhyirin. Nah, di sini ada juga takhyir. Takhyir itu pilihan. Nanti disebutnya al-mubah. Mubah artinya adalah boleh, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Namanya juga pilihan, ya. Boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Begitu namanya pilihan. Wal murad biqalina au wad'ain. Sekarang al-wad'ain. Apa yang dimaksud wad' di sini? Yaitu as-sahih wal fasid. As-sahih wal fasid. Maksudnya bagaimana as-sahih wal fasid? Yaitu amal perbuatan itu benar atau amal perbuatan itu salah atau fasid itu rusak. Ya, amal perbuatannya itu. Wa nahwihima dan sejenis dengan keduanya. Mimma wada'ahu syari'u. Dari apa yang ditetapkan oleh pembuat syariat. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Min alamatin dari tanda-tanda wa awsafin dan juga sifat-sifat lin nufud untuk an-nufud artinya adalah uh, pelaksanaan an-nufud artinya pelaksanaan ya ketika suatu perbuatan ya dilaksanakan nah perbuatan itu bisa diterima oleh Allah atau tidak ya bisa diterima oleh Allah atau tidak dia itu sah apakah tidak begitu misalnya dalam hal salat itu kan perbuatan. Nah, kemudian nanti ketika kita melakukannya benar apa salah begitu. Wal ilgha artinya ditinggalkan atau dihilangkan. Dihilangkan ilgha artinya adalah dihilangkan atau tidak dilaksanakan ya ilgha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya akan kita jelaskan juga tentang macam-macam hukum ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa diambil pelajarannya, bisa difahami. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.